dan bersamamu dan bersama rohmu. Saudara dan saudari yang terkasih dalam kasih Tuhan, hari ini kita merayakan pesta Santo Matias Rasul. Pengkhianatan dan kematian Yudas disebut untuk menunjukkan mengapa kelompok 12 harus digenapi. Mereka secara resmi mendapat tugas memberi kesaksian atas Kristus, dasar perutusan gereja, dan tentang setiap kegiatan umat di dunia. Dan Matias yang terpilih dan ditambahkan pada kelompok ke-11 Rasul. Saudara dan saudari yang terkasih dalam kasih Tuhan, marilah kembali kita persiapkan hati kita, seraya kita membelas kasih dalam kuasa Tuhan atas segala hal yang kurang berkenan di hadapan Allah, agar kita layak dan pantas dalam perayaan ini. Kita hening sejenak. Marilah kita bersama-sama menyatakan tobat. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihi kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Kemuliaan kepada Allah di surga, dan damai di bumi kepada orang yang berkenan kepadanya. Kami memuji Dikau, kami meluhurkan Dikau, kami menyembah Dikau, kami memuliakan Dikau. Kami bersyukur kepadamu karena kemuliaan-Mu yang besar. Ya Tuhan Allah, Raja Surgawi, Allah Bapa yang Maha Kuasa. Ya Tuhan Yesus Kristus, Putra yang tunggal. Ya Tuhan Allah, Anak Domba Allah, Putra Bapa. Engkau yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Engkau yang menghapus dosa dunia, kabulkanlah doa kami. Engkau yang duduk di sisi Bapa, kasihanilah kami. Karena hanya Engkaulah kudus, hanya Engkaulah Tuhan, hanya Engkaulah Maha Tinggi, ya Yesus Kristus, bersama dengan Roh Kudus dalam kemuliaan Allah Bapa. Amin. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Pengasih, pemegang nasib kami, Santo Matias telah Kau tambahkan pada kelompok 12 Rasul-Mu. Semoga berkat doa dan ajarannya kami selalu merasa gembira, karena Kau panggil dan Kau masukkan ke dalam kelompok pilihan-Mu. Demi Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan dan pengantara kami. Amin. Pembacaan dari Kisah Para Rasul. Pada waktu itu berdirilah Petrus di tengah saudara-saudara yang sedang berkumpul, kira-kira 120 orang banyaknya. Ia berkata, "Hai saudara-saudara, harus digenapi nas kitab suci yang disampaikan Roh Kudus dengan perantaraan Daud tentang Yudas, pemimpin orang-orang yang menangkap Yesus itu. Dahulu ia termasuk bilangan kami dan mengambil bagian di dalam pelayanan ini, sebab ada tertulis dalam kitab Mazmur, biarlah perkemahannya menjadi sunyi, dan biarlah tidak ada penghuni di dalamnya, dan lagi biarlah jabatannya diambil orang lain. Jadi harus ditambahkan kepada kami satu orang yang dipilih dari mereka, yang senantiasa datang berkumpul dengan kami,
selama Tuhan Yesus bersama-sama dengan kami, yaitu mulai dari baptisan Yohanes sampai hari Yesus terangkat ke surga meninggalkan kami. Bersama kami ia harus menjadi saksi tentang kebangkitan Yesus. Lalu mereka mengusulkan 2 orang, Yusuf yang disebut Barsabas dan juga bernama Justus dan Matias. Mereka semua lalu berdoa, "Ya Tuhan, Engkaulah yang mengenal hati semua orang. Tunjukkanlah kiranya siapa yang Engkau pilih dari kedua orang ini untuk menerima jabatan pelayanan, yaitu kerasulan yang ditinggalkan Yudas, yang telah jatuh ke tempat yang wajar baginya." Lalu mereka membuang undi bagi kedua orang itu, dan yang kena undi adalah Matias. Dan dengan demikian Matias ditambahkan kepada bilangan ke-11 rasul. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Tuhan mendudukkan dia bersama para bangsawan. Tuhan mendudukkan dia bersama para bangsawan. Pujilah hai hamba-hamba Tuhan, pujilah nama Tuhan. Kiranya nama Tuhan dimasyurkan sekarang dan selama-lamanya. Tuhan mendudukkan dia bersama para bangsawan. Dari terbitnya matahari sampai pada terbenamnya terpujilah nama Tuhan. Tuhan tinggi mengatasi segala bangsa, kemuliaannya mengatasi langit. Tuhan mendudukkan dia bersama para bangsawan. Siapakah seperti Tuhan Allah kita yang diam di tempat tinggi, yang merendahkan diri untuk melihat ke langit dan ke bumi? Tuhan mendudukkan dia bersama para bangsawan. Ia menegakkan orang yang hina dari dalam debu, dan mengangkat orang yang miskin dari lumpur, untuk mendudukkan dia bersama-sama para bangsawan, bersama dengan para bangsawan bangsanya. Tuhan mendudukkan dia bersama para bangsawan. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Aku telah menetapkan kamu supaya pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Pada perjamuan malam terakhir, Yesus bersabda kepada para murid, "Sebagaimana Bapa telah mengasihi aku, demikian pula aku mengasihi kalian. Tinggallah dalam kasih-Ku. Jika kalian menuruti perintah-Ku, kalian tinggal dalam kasih-Ku. Sebagaimana aku menuruti perintah Bapa-Ku dan tinggal dalam kasih-Nya. Semuanya itu Kukatakan kepadamu, agar sukacitaku ada dalam dirimu, dan sukacitamu menjadi penuh. Inilah perintahku, yaitu agar kalian saling mengasihi, sebagaimana aku mengasihi kalian. Tiada kasih yang lebih besar
daripada kasih orang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kalian adalah sahabatku, jika kalian berbuat apa yang kuperintahkan kepada kalian. Aku tidak lagi menyebut kalian hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat tuannya. Tetapi aku menyebut kalian sahabat, karena aku telah memberitahukan kepadamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapa-Ku. Bukan kalian yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kalian. Aku telah menetapkan kalian agar pergi dan menghasilkan buah, dan buah itu tetap, supaya apa yang kalian minta kepada Bapa dalam namaku, diberikannya kepadamu. Inilah perintahku kepadamu, kasihlah satu sama lain. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara dan saudari yang terkasih dalam kasih Tuhan, berkah dalam. Hari ini kita merayakan pesta Santo Matias Rasul yang terpilih dan ditambahkan pada kelompok ke-11 Rasul. Merenungkan dalam bacaan yang pertama, kita dibawa dalam satu permenungan tentang sosok pribadi Matias. Matias adalah orang yang dekat dengan ajaran-ajaran Yesus. Orang yang juga menyertai pengajaran-pengajaran Kristus dan juga para murid. Sebagaimana tertulis dalam bacaan yang pertama, bagaimana Matias hadir dan berada mulai dari baptisan Yohanes sampai hari Yesus terangkat ke surga meninggalkan para murid. Kebersamaan dan keberadaan Matias menjadi bagian penting. Bagaimana ia sungguh memahami dan mengerti tentang siapa Yesus, yang juga menjadi bagian penting bagaimana pada akhirnya ia menjadi saksi Kristus, yang pada akhirnya setelah pengkhianatan Yudas Iskariot, ia terpilih dan ditambahkan kepada bilangan ke-11 Rasul. Keterpilihan Matias tentu menjadi menarik bagi kita. Selain sosok pribadi yang sungguh menyatu dalam pengajaran Kristus, juga adalah sosok pribadi yang senantiasa setia. Maka jika kita merenungkan dalam Injil hari ini, kita juga dibawa dalam satu permenungan bahwa kesetiaan dalam Kristus Yesus menjadi bagian penting yang pada akhirnya bagaimana manusia memahami dengan baik tentang siapa Yesus dan pengajarannya. Kesatuan hidup dalam pengajaran di dalam Yesus membawa keterbukaan hati dalam kuasa Roh untuk senantiasa memaknai hidup sebagaimana ajaran Yesus, yang hidup dalam kasih, hidup yang senantiasa
tidak terpisah dari kehendak Allah. Dan itulah yang kemudian menjadi ketetapan Allah dalam memilih siapa yang pada akhirnya akan disebut sebagai sahabat dan bukan sebagai hamba. Dikatakan dalam firman hari ini dari kitab Yohanes bab 15 ayat 9 sampai 17. Aku tidak lagi menyebut kalian hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kalian sahabat, karena aku telah memberitahukan kepadamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapa. Makna kata sahabat menjadi sangat mendalam, sebagaimana juga hidup yang dihidupi oleh Matias. Dan kiranya juga hidup yang dihidupi oleh kita sebagai pribadi-pribadi yang menamakan diri sebagai umat Kristiani. Bahwa hidup dibangun dalam kesatuan dengan Kristus sebagai pokok anggur yang tak terpisahkan, yang dihidupi dalam tindakan dan juga dalam penghayatan konkret. Kesatuan itulah yang menjadikan kita akhirnya mengenal dengan baik apa yang menjadi perintahnya, apa yang menjadi ketetapannya. Dan kesatuan itulah yang kemudian menghasilkan buah-buah keutamaan hidup, yakni kasih, sebagaimana Allah sendiri katakan dalam firman-Nya. Inilah perintahku kepadamu, kasihlah satu sama lain. Saudara dan saudari yang terkasih dalam kasih Tuhan, mari kita mohon kekuatan dalam kuasa Allah. Kiranya hidup kekristenan yang kita bangun, sebagaimana juga para murid dan juga Matias yang kita rayakan hari ini, hidup yang senantiasa ada dalam kesetiaan dan kesatuan dengan Kristus. Sehingga panggilan akan hidup yang Allah nyatakan dalam hidup kita, sungguh seperti sabda Allah sendiri, menghasilkan buah berkali lipat, nilai-nilai hidup keutamaan dalam kekristenan. Sehingga hidup kita sungguh menjadi kesaksian sebagaimana juga Matias, dan menghantar tidak hanya diri tapi juga orang lain untuk sampai kepada sukacita dan keselamatan dalam kuasa Allah. Semoga Allah senantiasa memberkati kita, menaungi panggilan dan keputusan kita, sehingga sungguh kita mampu menjadi saksi sebagaimana Matias juga menjadi saksi Kristus. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Terpujilah Engkau ya Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima roti yang kami siapkan ini. Inilah hasil dari bumi dan dari usaha manusia, yang bagi kami akan menjadi roti kehidupan. Terpujilah Allah selama-lamanya. Terpujilah Engkau ya Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima anggur yang kami siapkan ini. Inilah hasil dari pohon anggur dan dari usaha manusia, yang bagi kami akan menjadi minuman rohani. Terpujilah Allah selama-lamanya. Berdoalah saudara dan saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan padalah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah Bapa yang Maha Pengasih, terimalah dan berkatilah kiranya roti anggur yang kami unjukkan dengan hormat dan penuh syukur pada pesta Rasulmu Santo Matias,
Semoga karenanya kami kau teguhkan dengan kekuatan rahmat-Mu, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya. Sungguh layak dan sepantasnya, ya Bapa yang kudus, Allah yang kekal dan kuasa, bahwa dimanapun juga kami senantiasa bersyukur kepadamu. Sebab dalam diri para rasul-Mu, Engkau telah memberi gereja-Mu dasar yang kokoh, supaya gereja menjadi lambang abadi yang menampakkan kehadiran-Mu di dunia ini dan menyatakan anugerah surgawi kepada semua orang. Oleh karena itu, sekarang dan selalu, bersama seluruh laskar malaikat, kami memuji dan memuliakan Dikau dengan segenap hati sambil berseru, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan Allah segala kuasa, surga dan bumi penuh kemuliaan. Terpujilah Engkau di surga, diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan, terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau ya Bapa, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Putra-Mu terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika akan diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Yesus mengambil roti, mengucap syukur kepadamu, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan, Yesus mengambil piala. Sekali lagi ia mengucap syukur kepadamu, lalu memberikan piala itu kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenangkan aku." Setiap kali kita makan roti ini dan minum dari piala ini, kita menyatakan iman kita. Wafat-Mu kami kenang, ya Tuhan yang bangkit mulia. Datanglah, umat-Mu menanti, penuh iman dan harapan. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami persembahkan kepadamu ya Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami menganggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Kami mohon agar kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Bapa, perhatikanlah gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi. Sempurnakanlah umat-Mu dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup kami Yohanes Harun Yuwono, serta para imam, diakon, dan semua pelayan sabda-Mu. Ingatlah akan hamba-Mu, Bapak Yohanes Wagio yang telah Engkau panggil ke hadirat-Mu 1000 hari yang lalu. Ketika dibaptis, saudara kami ini menjadi satu dengan Kristus. Ia telah menjadi serupa dengan Dia dalam kematian, semoga kini ia menjadi serupa pula dengan Dia dalam kebangkitan.
Ingatlah pula akan saudara-saudari kami kaum beriman yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang ke dalam kerahiman-Mu. Terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kasihanilah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi. Bersama Santa Maria, Perawan dan Bunda Allah, bersama Santo Yosef suaminya, bersama para rasul dan semua orang kudus dari masa ke masa, yang hidupnya berkenan di hati-Mu. Semoga kami pun Engkau perkenankan terus serta memuji dan memuliakan Dikau. Dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaran Kristus, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Marilah kita bersatu dalam doa yang diajarkan Kristus kepada kita. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan jangan masukkan kami dalam pencobaan, tetapi bebaskan kami dari yang jahat. Saudara dan saudari, Allah telah menyatakan kasih-Nya kepada kita melalui Yesus Kristus agar kita boleh hidup dalam damai dan keselamatan-Nya. Marilah kita hening, kita memohon kepada Sang Sumber damai dan keselamatan kekal. Tuhan Yesus Kristus yang bertemukan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu dan restuilah kami supaya bersatu dengan rukun sesuai dengan kehendak-Mu, sebab pengantaran kami kini dan sepanjang segala masa. Amin. Damai Tuhan kita Yesus Kristus senantiasa beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah Yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah Yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Inilah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah kita semua yang diundang ke perjamuan-Nya. Ya Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang kepada saya, tapi bersabdalah saja maka saya akan sembuh. Tubuh dan darah Kristus mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin.
Inilah perintahku, hendaklah kalian saling menaruh cinta kasih, sebagaimana aku menaruh cinta kasih kepadamu. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Luhur, Maha Mulia, curailah selalu keluargamu dengan kurnia ilahi. Semoga berkat doa restu Santo Matias kami kau perkenankan ikut serta dalam kebahagiaan para kudus di surga, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu. Dan bersama roh. Semoga dalam kuasa Allah kita semua dan semua orang yang telah kita doakan senantiasa dibimbing dalam kasih berkat Allah yang berlimpah, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dengan ini perayaan kasih kita sudah selesai. Haleluya, haleluya. Syukur kepada Allah. Haleluya, haleluya. Marilah kita hidup dalam kerahiman Allah. Amin. Amin.